penghentian pengoperasionalan palang pintu perlintasan kereta api sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah kecelakaan, menjaga keselamatan para pengguna jalan, dan memperlancar perjalanan kereta api. Serta pada saat ini telah berdiri bangunan pos jaga dan palang pintu perlintasan kereta api. Hal ini merupakan keberhasilan daripada pembangunan negara dan daerah kami yang sangat didambakan oleh masyarakat dan kami semuanya untuk tercipta masyarakat yang aman, nyaman, selamat, dan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Ya Allah, ya Mujib, Engkau Maha Pengabul doa. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Blitar, Pak Direktur Keselamatan, Bapak Kepala Dinas Provinsi Jatim, Bapak Ibu tamu undangan sekalian, Bapak Kabalai. Mohon izin Pak, perkenalkan diri, saya Isgianto Setiawan, nama lengkap saya panggilan Wawan. Saya langsung saja Pak, ini mau menjelaskan bahwa produk palang pintu ini asli buatan Putra Blitar Pak. Dari Putra Blitar yang berkarya untuk bangsa, ini salah satunya palang pintu kereta api. Saya sebenarnya sangat bangga dengan pekerjaan saya kami tekuni ini karena palang pintu ini benar-benar bisa bermanfaat menyelamatkan banyak orang. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama teman saya ini dari LEN. Kami kolaborasi, palang pintu kami akan disupport sama teman-teman LEN terkait dengan teknologinya Pak. Jadi kita ada teknologi yang kita sematkan di peralatan kami. Silakan Pak. Mana ini kami kolaborasikan bersama dengan PT Wahyu Jaya. Nah di sini di mana JPL sendiri adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, yang mana isu terbesarnya adalah kecelakaan lalu lintas di lintas tersebut. Mengapa JPL monitoring itu penting? Karena kita ingin bisa melakukan maintenance di sana, warning system bagi pengguna jalan, dan juga untuk preventif terhadap peralatan yang ada. Nah ini adalah konsep yang kami bangun kemarin. Di sisi hardware sendiri, ini kita disupport sama PT Wantek, lalu kami di sisi IT sistemnya Pak. Nah ini pengenalan untuk early warning system yang ke depan kami coba juga lakukan, di mana ada tren deteksi di sini, gitu ya Pak. Walaupun ini tanpa pintu, dan nanti kedepannya juga ada versi yang menggunakan pintu dengan tren deteksi kereta, seperti itu Pak. Saya berharap mohon dukungannya dari banyak pihak Pak untuk kami terus berkarya biar semuanya menjadi lebih baik. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembangunan pos jaga dan palang pintu perlintasan kereta api yang ada di Kota Blitar ini diawali dengan proses pengajuan rekomendasi di DJKA Kemenhub RI mulai akhir tahun 2019, dan setelah melalui proses yang cukup panjang itu maka di akhir tahun 2020 keluar rekomendasi dari DJKA. Pembangunan perlintasan kereta api di Kota Blitar ini adalah merupakan satu-satunya yang pertama kali yang mendapatkan rekomendasi di tahun 2020 oleh DJKA Kemenhub, dan hanya di Kota Blitar yang satu-satunya daerah yang sekaligus menganggarkan pembangunan palang pintu perlintasan kereta api berjaga sebanyak 5 unit sekaligus dari dana APBD Kota Blitar. Baru kali ini, pertama kali ini ada wali kota, anggota DPR hadir, dan seluruh jajaran tinggi di Kota Blitar menghadiri peresmian perlintasan kereta api. Baru kali ini. Saya mikir-mikir, apa istimewanya? Biasanya wali kota itu meresmikan gedung yang tinggi, pencakar langit, yang mungkin hal yang baru di Kota Blitar. Apanya istimewa? Apanya? Saya mikir-mikir sampai subuh tadi. Ternyata dalam kesempatan ini saya temukan keistimewaannya, yaitu ada hasil karya anak bangsa, yaitu teknologi perlintasan kereta api. Dan pada tahun 90 ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 90
kami dari Kementerian Perhubungan menerima sebanyak 1.200 perlintasan sebidang yang dijaga dan dilengkapi dengan peralatan pintu seperti ini. Kemudian kita terima aset itu, kemudian kita serahkan, kita tunjuk PT KAI untuk melakukan operasional. Mungkin Bapak bisa lihat itu perlintasan yang saat ini dilakukan pengoperasiannya oleh PT KAI itu adalah milik Kementerian Perhubungan, Pak. Dan itu dibiayai oleh Kementerian Perhubungan. Mungkin Bapak juga untuk mengetahui bahwa rel ini, jalur kereta api ini milik pemerintah, Pak. Bukan milik PT Kereta Api. Kita menunjuk PT Kereta Api untuk menyelenggarakannya. Dan PT Kereta Api yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap keselamatan kereta api yang dioperasikannya. Salah satu bentuk keselamatan yang ditunjukkan oleh PT Kereta Api adalah tadi, memasang patok. Kami membuat edaran waktu itu, apabila daerah tidak peduli dengan keselamatan warganya dan keselamatan kereta api, dan perlintasan itu ternyata menimbulkan bahaya dan kecelakaan, kami minta untuk ditutup. Paling enggak dipersempit ruang geraknya. Makanya muncullah patok ini, Pak. Jadi saat itu, mohon maaf, mungkin Kota Blitar belum ada kebijakan untuk menyelamatkan warganya. Sehingga ada warga yang, nah, dengan adanya proyek ini, kami nanti akan berkoordinasi dengan PT KAI untuk segera membongkar dua patok ini, Pak. Karena kita sudah dilengkapi, kata Pak Said tadi, dengan peralatan yang canggih. Sehingga nanti kita harapkan dengan berfungsinya peralatan ini, keselamatan warga akan lebih terjamin. Dan Alhamdulillah, salah satu Pemda yang sudah menyambut baik keberadaan PM ini adalah Pemda Kota Blitar. Sekali lagi saya mohon tepuk tangan. Dan pada kesempatan ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah mendukung pembangunan pos dan pintu perlintasan ini. Semoga bermanfaat buat masyarakat. Dan yang paling penting sekali adalah kepedulian kita untuk menyelamatkan nyawa, karena nyawa itu tidak ternilai, Pak. Dan mudah-mudahan ini pahalanya tidak hanya di dunia, nanti akan sampai ke akhirat. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka peresmian perlintasan kereta api yang ada di Kota Blitar, yang tadi telah disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Ada 5 titik yang kita resmikan. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya secara pribadi maupun atas nama Wali Kota menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada semua pihak yang telah turut andil membantu kelancaran dalam pelaksanaan pengerjaan proyek perlintasan kereta api yang ada di Kota Blitar ini, mulai dari proses rapat konsultasi, koordinasi, sampai pada peresmian pada hari ini. Karena jujur saya katakan bahwa sebelum dipasang portal atau patok yang ada sebelum ada perlintasannya ini, saya kadang-kadang miris. Hampir tiap bulan selalu ada warga kita yang meninggal dunia karena tertabrak kereta api. Itu ada 2 faktor. Faktor yang pertama adalah karena memang belum dipasang yang namanya perlintasan itu. Yang kedua, karena faktor kedisiplinan dari masyarakat itu yang kurang baik. Sudah jelas-jelas di situ ada kereta api mau lewat, karena ketidaksabarannya akhirnya dia nekat, hanya semata-mata kepentingan pribadi, ketidaksabarannya dia tidak sadar bahwa nyawanya terancam oleh kereta api ini. Ada juga mobil yang demikian, kadang-kadang terobos memaksakan diri, ternyata pas di tengah-tengah rel kereta api itu mesinnya mati karena ada gravitasi itu apa itu, sehingga
dalam kondisi yang panik. Seluruh isi mobil termasuk drivernya sudah nggak bisa mengendalikan karena kepanikannya. Makanya yang terjadi adalah terseret beberapa meter, semua penghuninya meninggal dunia. Kita sama-sama lihat, 1 jam belum ada, sudah berapa kali kereta api melewati. Sudah ada 3 kali tadi. Mungkin tadi info dari Kadisub Provinsi, sehari bisa 14 sampai 15 kali kereta api lalu lalang melewati Palang Pintu. Ini nanti kalau tidak segera kita sadari bersama, maka berapa nyawa yang harus melayang. Padahal kalau kita pikir, berapapun nilainya, nggak ada artinya dibanding dengan nyawa seseorang yang terlintas. Itulah yang melandasi kenapa saya bersama DPR berpikir ketika dari Dinas Perhubungan punya inisiasi untuk mengajukan proyek pembuatan perlintasan kereta api, maka kita loloskan, tidak lain demi keselamatan nyawa warga masyarakat ini yang menjadi prioritas utama. Karena itulah saya terima kasih sekali berkat kolaborasi, lebih-lebih hasil karya Putra Bangsa tadi yang berkolaborasi dengan Land Monitoring System. Jadi memadukan antara hasil kerja anak bangsa khususnya warga Kota Blitar dengan yang ahli di bidang IT, sehingga nanti kita harapkan kesempurnaan dari palang pintu ini, palang pintu kereta api betul-betul menjadi lebih sempurna. Dan saya juga berharap ke depan setiap ada kereta api yang lewat, sekalipun sudah diberi palang pintu, maka ada penanda, apakah dalam bentuk sirine, apakah dalam bentuk apa begitu, sehingga masyarakat ibaratnya sudah ada early warning system, peringatan dini kalau ini ada kereta mau lewat, ada sirine yang berbunyi. Karena pasti saja, mohon maaf, sudah dikasih palang begini, karena nggak ada sirine yang berbunyi, ada yang nekat menerobos cari jalan, kemudian nekat masuk. Nah, ini kan percuma kalau sudah seperti itu. Jadi menyangkut kedisiplinan warga di dalam memanfaatkan ini, juga tidak kalah pentingnya kepada para petugas yang ada, yang sudah di-training, yang saudara sudah ditetapkan oleh pemerintah bertugas selama 24 jam, yang shiftnya dibagi 4 orang. Ini harus betul-betul disiplin, karena tanggung jawab saudara tidak ringan. Sebagus apapun teknologi yang dibikin, kalau dari operatornya tidak bisa menjalankan dengan baik, dengan disiplin, maka tetap tidak akan bisa berfungsi secara maksimal. Oleh karena itulah, sekali lagi saya berharap kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota untuk selalu memberikan warning, peringatan-peringatan, mengingatkan kepada para petugas yang ada ini agar tugas pokok dan fungsi yang sudah diberikan tanggung jawabnya ini betul-betul bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian saya hormati, saya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Said selaku Yayasan Perlindungan Konsumen, bahwa kalau hasil karya anak bangsa ini bisa disebarluaskan, maka betapa bahagianya hasil karya ini bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah lain, terutama dalam rangka menyelamatkan kepada seluruh masyarakat pengguna perlintasan kereta api yang ada di beberapa daerah. Karena ini adalah sebuah kebanggaan dari putra daerah mampu menciptakan alat yang sangat membantu menyangkut keselamatan masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
serta memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini launching peresmian perlintasan kereta api di 5 titik yang ada di Kota Blitar secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu sebagai wujud syukur, wujud bahagia kita hari ini telah diresmikan. Ya, terima kasih. Meresmikan palang pintu di 5 titik yang terpusat diselenggarakan di Jalan Niat ini berkat dukungan dari Direktur Kecamatan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Kementerian Perhubungan Pak Dr. Edi Nur Salam ini, juga Kadisub Provinsi, upaya yang dilakukan oleh Kadisub Kota Blitar beserta jajarannya akhirnya dibiayai melalui APBD di 5 titik perlintasan kereta api yang pernah kita ketahui bersama sering membawa kecelakaan yang membawa nyangkut nyawa. Alhamdulillah hari ini kita resmikan dengan harapan sudah tidak ada lagi kecelakaan karena penyerobotan atau karena penyeberangan atau pelanggaran melalui perlintasan kereta api di Kota Blitar. Ada berapa titik sih? Ada 5 titik yang hari ini kita resmikan karena memang untuk jalan raya di Kota Blitar semuanya sudah terpasang, tinggal jalan-jalan yang masuk ke kampung-kampung ini yang perlu juga diselamatkan karena mayoritas padat penduduk dan aktivitas masyarakatnya juga cukup tinggi, sehingga ini menjadi skala prioritas pemerintah Kota Blitar dan alhamdulillah hari ini sudah bisa diselenggarakan launchingnya. Mudah-mudahan selamat seluruh warga Kota Blitar. Menggunakan produk lokal Blitar. Ya, satu keuntungan dan satu kebahagiaan bahwa kita juga sekaligus memberikan apresiasi bahwa produk yang dipasang itu adalah produk hasil karya Putra Blitar yang berkolaborasi dengan ahli IT, sehingga itu dipadukan. Tadi saya sempat ngecek di pos penjagaan, di sana ada layar monitor yang di situ kita tinggal tekan tombol pada saat kereta mau lewat, di situ palang pintu sudah turun sekaligus diikuti dengan bunyi sirene, serta kita bisa memonitor pada 5 titik yang lain. Ini untuk mengingatkan apakah ada ketidakberesan atau ada pelanggaran, semuanya bisa terdeteksi melalui kemajuan di bidang IT yang ini adalah karya anak putra Kota Blitar. Makanya ini perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan semakin lama semakin sempurna, semakin memberikan keselamatan pada pengguna jalan khususnya yang melalui perlintasan kereta api. Hari ini Pak Wali Kota Blitar meresmikan 5 titik pintu perlintasan dan pos jaga yang dibiayai semuanya seluruhnya oleh APBD Pemda Kota Blitar. Ini salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah yang peduli untuk melindungi keselamatan warganya, karena keselamatan itu adalah hak asasi manusia, itu ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Ini sudah diterapkan di Kota Blitar. Nah, masih banyak daerah lain yang belum memulainya. Jadi saya harapkan nanti kegiatan ini bisa kita viralkan biar menjadi percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia untuk ikut peduli
menyelamatkan warganya dari kecelakaan. Kami dari Kementerian Perhubungan menyelamatkan perjalanan kereta api. Jadi dari sisi kereta api itu kita juga lakukan. Namun dari sisi jalan raya yang kewenangannya notabene sudah diserahkan ke pemerintah daerah, itu mestinya ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan anggaran dari pemerintah daerah. Ya, ini kota pertama yang menganggarkan 5 titik sekaligus dengan peralatan yang canggih. Ada kota lain tapi mereka pakai manual. Dan tidak sebanyak ini. Tidak sebanyak ini. Nah, ini kota pertama yang menganggarkan dengan persyaratan teknis yang standar. Nah, jadi kita lihat ini hampir sama yang dikelola oleh PT KAI ini sama.